kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Organisasi kepemudaan sejak 1915 telah berdiri beberapa organisasi kepemudaan bersifat kedaerahan. Dalam perkembangannya, sifat kedaerahan tersebut melebur dan berubah menjadi rasa persatuan untuk mewujudkan semangat nasionalisme Indonesia. Semangat ini terlihat dari penyelenggaraan Kongres Pemuda dan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda. Berikut organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, Trikoro Darmo. Pada 7 Maret 1915 di Jakarta, Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, Sunardi, dan beberapa pemuda lainnya sepakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda. Perkumpulan tersebut diberi nama Trikoro Darmo. Anggota Trikoro Darmo terdiri atas para pelajar sekolah menengah serta mahasiswa yang berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Darmo merupakan organisasi gerakan pemuda pertama. Perkumpulan ini memiliki tujuan yaitu 1. Mencapai Jawa Raya dengan cara memperkukuh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. 2. Mempererat hubungan antara murid-murid Bumi Putra, terutama pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. 3. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. 4. Membangkitkan rasa dan kebudayaan Hindia Belanda. 2. Jong Java. Pada 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Perubahan nama tersebut untuk menghindari perpecahan akibat ketidaksenangan terhadap corak budaya Jawa dalam Trikoro Darmo. Jong Java memiliki tujuan mendidik anggotanya agar mampu menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam rangka membangun Jawa Raya dengan cara mempererat persatuan, menambah pengetahuan, dan menanamkan rasa cinta pada budaya sendiri. Adapun kepengurusan Jong Java masih diduduki oleh mantan tokoh dari Trikoro Darmo seperti Satiman Wirjo Sanjoyo, Wongso Negoro, Sutomo, Muslij, Musodo, dan juga Abdul Rahman. Sejak awal pembentukannya, Jong Java tidak ikut terjun dalam dunia politik, dan anggotanya dilarang menjalankan aktivitas politik atau menjadi anggota partai politik. Aktivitas Jong Java mengalami perubahan sejak pelaksanaan Kongres Jong Java di Bandung dari 28 Desember 1925 sampai Januari 1926. Sejak saat itu, pergerakan Jong Java mulai condong ke arah politik yang ditunjukkan dengan sering menyinggung personal politik yang sedang terjadi. Kebijakan tersebut sangat terlihat jelas dengan tanda-tanda arah organisasi perkumpulan tersebut. Pada 25 sampai 29 Desember 1928, Jong Java mengadakan kongres di Yogyakarta. Berdasarkan kongres tersebut, Jong Java merupakan organisasi yang berjuang menuju arah persatuan Indonesia dan mulai menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya, Jong Java mengadakan kongres pada 23 sampai 29 Desember 1929 di Semarang. Kongres ini merupakan kongres pembubaran Jong Java. Selanjutnya ada Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon didirikan oleh para pemuda Sumatera di Jakarta pada 9 Desember 1917. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mempererat hubungan antar murid-murid yang berasal dari Sumatera, mendidik pemuda Sumatera untuk menjadi pemimpin bangsa, serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatera. Tokoh pergerakan nasional yang lahir dari Jong Sumatera Nenbon antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Muhammad Hatta mengawali perannya dalam Jong Sumatera Nenbon sebagai bendahara cabang Padang.
1916 sampai 1918. Selanjutnya, ia pengurus cabang Batavia pada 1919 dan pengurus pusat Jong Sumatera Nenbon pada 1920 sampai 1921. Selama bergabung dalam organisasi Muhammad Hatta, menuangkan banyak pikirannya. Salah satunya ditunjukkan melalui tulisan berjudul Hindiana. Tulisan tersebut dimuat di Buletin Jong Sumatera Bon nomor 5 tahun 1920. Adapun Muhammad Yamin memimpin Jong Sumatera Nenbon pada 1926 sampai 1928. Melalui Buletin Jong Sumatera Nenbon nomor 4 tahun 1920, Muhammad Yamin menuangkan pemikiran tentang perlunya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 4. Jong Minahasa. Sejak munculnya Budi Utomo, kalangan masyarakat Jawa mulai sadar dan bangkit untuk melawan kolonial Belanda. Tidak terkecuali masyarakat Minahasa pada tahun 1912. Masyarakat Minahasa yang tinggal di Semarang mendirikan sebuah organisasi bernama Rukun Minahasa. Pembentukan organisasi ini bertujuan mewadahi aspirasi masyarakat Minahasa secara luas. Gerakan masyarakat Minahasa berlanjut pada tahun 1919 melalui pembentukan Jong Minahasa. Seperti organisasi kepemudaan yang lainnya, organisasi ini berupaya meningkatkan kecerdasan masyarakat Minahasa dan memajukan perkembangan ekonomi. Yang kelima, Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi atau dalam ejaan barunya, Pemuda Kaum Betawi adalah wadah organisasi kepemudaan khususnya untuk para pemuda Betawi yang didirikan pada awal tahun 1927 yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hingga akhir tahun 1926 belum ada wadah khusus organisasi kepemudaan Betawi, sehingga para pemudanya banyak yang menjadi anggota dari Jong Jawa dan Sekar pun karena merasa serumpun. Namun lama-kelamaan mereka merasa perlu untuk memiliki wadah tersendiri, sehingga dibentuklah organisasi kepemudaan ini. Kendati organisasi menyandang nama yang menyebut Betawi, tetapi banyak anggota dan pengurusnya yang bukan orang Betawi asli. Di antara sedikit orang Betawi asli itu adalah Muhammad Rochani Suud, ketua organisasi kepemudaan ini pada tahun 1928 yang menjadi utusan dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua. Dan organisasi ini memberikan kesempatan kepada semua pemuda Indonesia untuk bergabung di dalamnya. Materi dari kelompok kami, Rama Udaya.